أجل سرت اسألوا التاريخ عنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة وأيها الأخوات والأمهات rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Alhamdulillah, kita dapat melanjutkan lagi pembelajaran bahasa Arab dari kitab Dursul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha, karya dari Syekh Dr. Abdul Rahim rahimahullahu taala, dan ini adalah pertemuan kita yang keempat. Pada informasi yang telah disampaikan di grup masing-masing, bahwasanya pembelajaran itu dimulai dari halaman 18, itu ada hiwar di sini. Kemudian di halaman 20, ya, ini ada materi yang akan dibahas. Kemudian di halaman 22, ini juga ada materi, dan ini adalah halaman yang terakhir. Dan dari halaman 18 tadi sampai halaman 22 ini adalah latihan yang dikerjakan. Ayyuhal ikhwa wa ayyatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Langsung saja kita masuk ke al-hiwar atau percakapan antara Ahmad dengan Ali. Di sini tertulis ad-darsu ats-tsalisu, pelajaran yang ketiga. Dan seperti biasa langsung kita terjemahkan juga. Berkata Ahmad, kam taliban fi faslikum ya Aliyu, berapa jumlah siswa di kelas kalian wahai Ali? Berkata Ali, fi faslina arba'ata asyara taliban. Di kelas kami terdapat 14 siswa. Terdapat 14 siswa. Berkata Ahmad, at-tullabu fi faslina aktsaru. Siswa-siswa atau murid-murid yang ada di kelas kami lebih banyak. Fihi tis'ata asyara taliban. Terdapat 19 siswa. Ya Ali, wahai Ali, masmut talibil jadidi alladhi ja'a amsi. Siapa nama siswa yang siswa yang baru datang kemarin? Siapakah nama siswa yang baru datang kemarin? Berkata Ali, ismuhu Usamatuh. Namanya adalah Usama. Berkata Ahmad, huwa tawilun jiddan. Alaysa kadzalik? Beliau tinggi sekali. Tinggi yang dimaksud sini tinggi badannya. Alaysa kadzalik? Bukankah begitu? Berkata Ali, bala, tentu. Ya, sedikit bahwasanya ketika ada pertanyaan alaysa kadzalika, maka dijawab dengan bala.
Insyaallah kami akan terjemahkan setelah selesai pembacaan hiwar. Huwa tawilun jiddan. Beliau tinggi sekali. Walakinna Hamidan atwalu minhu. Dan akan tetapi Hamid lebih tinggi dari dia. Maksud sini lebih tinggi dari Usama. Innahu atwalu talibin fi faslina. Bahwasanya atau sesungguhnya beliau siswa yang paling tinggi di kelas kami. Wa man atwalu talibin fi faslikum. Dan siapakah siswa yang paling tinggi di kelas kalian? Berkata Ahmad, atwalu talibin fi faslina Ibrahimu. Siswa yang paling tinggi di kelas kami adalah Ibrahim. Berkata Ali, adaftaruka hadha ya Ahmadu? Apakah ini buku tulismu wahai Ahmad? Inna khattaka jamilun jiddan. Sesungguhnya tulisanmu bagus sekali. Masya Allah. Apa yang Allah kehendaki. Berkata Ahmad, syukran ya Aliyu. Terima kasih wahai Ali. Khatti jamilun. Tulisanku bagus. Wa khattuka ajmalu. Dan tulisanmu lebih bagus. Berkata Ali, man hadzal fatal ladzi ma'aka ya Ahmad? Siapakah pemuda ini yang bersamamu wahai Ahmad? Ka'annahu akhuka. Sepertinya atau seakan-akan dia saudaramu atau saudara laki-laki. Berkata Ahmad, na'am, iya. Huwa akhi asyaqiqu. Dia adalah saudara kandungku. Berkata Ali, a'akbaru minka huwa am asghuru? Apakah dia lebih tua? Akbar di sini meskipun artinya paling besar, maka kita maksudkan di sini adalah usia atau umurnya. A'akbaru minka huwa am asghuru? Apakah dia lebih tua darimu, itu saudara kandungmu, ataukah dia lebih muda? Ya, meskipun arti dari asghar sebenarnya adalah lebih kecil atau paling kecil, tapi yang ditanya Ali adalah usia dari saudaranya Ahmad. Berkata Ahmad, huwa asgharu minni. Dia lebih muda dari saya. Berarti menunjukkan itu adalah adiknya Ahmad. Kemudian kita ke halaman berikutnya. Berkata Ali, fi ayyi mahja'in anta ya akhi? Di asrama yang mana engkau wahai saudaraku? Mahja' itu arti sebenarnya tempat tidur. Arti sebenarnya adalah tempat tidur. Tapi ketika kita tahu itu adalah tempat tidur, maka itu juga sama saja menunjukkan asrama. Karena asrama adalah tempat tidur. Berkata Ahmad, ana fil mahja'il khamisi wa huwa ba'idun jiddan 'anil madrasati. Saya tinggal di asrama kelima. Dan asrama kelima jauh sekali dari sekolah. Berkata Ali, ana fil mahja'i tsamini wa huwa ab'adu min mahja'ikum. Saya tinggal di asrama yang ke-8 dan asrama ke-8 lebih jauh dari asrama kalian. Berkata Ahmad, ayyuhum ahsanu? Yang mana paling bagus dari kedua asrama tersebut? Yang mana paling ahsan, itu paling bagus dari kedua asrama tersebut? Berkata Ali, al-mahjal khamisu ahsanu. Asrama yang kelima lebih bagus. Fa inna ghurafahu awsa'u. Bahwasanya ruangan-ruangannya, ghuraf itu jamak dari ghurfah. Ruangan-ruangannya awsa'u, lebih luas atau paling luas. Wa nawafidahu akbar, dan jendela-jendelanya lebih besar.
wa marahidahu anzafu. Dan WC-WC-nya lebih bersih atau paling bersih. Marahid jamak dari mirhad. Wasururu allati fihi ajmalu. Dan ranjang-ranjang yang ada di dalam asrama kelima ajmalu, lebih bagus atau paling indah. Ayyuhal ikhwa wa ayyuhal akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Demikian hiwar yang kami bacakan disertai artinya atau terjemahnya. Kemudian kita beralih ke halaman 19. Di sini ada tamarinu, latihan-latihan. Di sini kita akan menjawab ya. At-tamrin al-awwal, latihan yang pertama. Ajib 'anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, kam taliban fi fasli Ahmad? Berapa jumlah siswa di kelas Ahmad? Kita cek di hiwar. Adadu tullab fi fasli Ahmad. Jumlah siswa-siswa di kelas Ahmad adalah tis'ata asyara taliban, ya. Berjumlah 19 siswa ya di kelas Ahmad. Kemudian pertanyaan kedua, kam taliban fi fasli Aliyin? Berapa jumlah siswa yang ada di kelas Ali? Jumlahnya adadu tullab fi fasli Aliyin arba'ata asyara taliban. Jumlah siswa di kelas Ali sekitar 14 siswa. Ini jawaban yang untuk nomor. Kemudian asalis yang ketiga, man atwalu talibin fi fasli Ahmad? Siapakah siswa yang paling tinggi di kelas Ahmad? Kita cek. Atwalu talibin fi fasli Ahmad Ibrahim, ya. Siswa yang paling tinggi di kelas Ahmad adalah Ibrahim, ya. Jadi berkata Ahmad, atwal talibin fi faslina Ibrahim, ya. Ini kata Ahmad. Kemudian Ar-Rabi yang keempat, wa man atwalu talibin fi fasli Aliyin? Dan siapakah siswa yang paling tinggi di kelas Ali? Berkata Ali, walakinna Hamidan atwalu minhu. Berarti Hamid adalah siswa yang paling tinggi di kelas Ali, lebih tinggi daripada Usama. Kemudian kita masuk ke at-tamrin as-tsani. Latihan yang kedua. Masih di halaman ini 19. Do' hadil alamat as-sahihata. Letakkanlah tanda centang ini, yaitu tanda yang menunjukkan benar. Amamal jumalis sahihati, di depan kalimat-kalimat yang benar. Wahadil alamat al-khati'ata, dan tanda silang ini, tanda yang menunjukkan salah. Amamal jumalil lati laisat sahihata, di depan kalimat-kalimat yang tidak tepat atau tidak benar. Tapi seperti biasa kita cukup dengan membacanya atau mengucapkannya, tidak disampaikan melalui tulisan. Al-awwal yang pertama, at-talibul jadidul ladzi ja'a amsi ismu Usama. Siswa yang baru yang datang kemarin bernama Usama. Ya, benar. Sesuai dengan ucapan Ali ismu Usama. Dan ditanya oleh Ahmad, ya Aliyu masmu talibil jadidi alladhi ja'a amsi. Maka dijawab oleh Ali ismu Usama. Kemudian asal yang kedua, Hamidun fi fasli Ahmad. Hamid ada di dalam kelasnya Ahmad. Khata, ya, salah. Hamid ada di kelas Ali. Sebagaimana kata Ali, walakinna Hamidan atwalu minhu. Atwalu minhu. Hamid berada di kelas Ali, bukan di kelas Ahmad. Asalis yang ketiga, al-mahjau saminu ghurafuhu awsa'u.
khata. As-sahih al-mahjau khamisu ghurafu awsa'u. Sebagai mana pernyataan Ali di sini, al-mahjal khamisu fa inna ghurafahu awsa'u, ya. Ini di al-khamis, bukan di as-samin. Arabi yang keempat, al-mahjau saminu ab'adu minal mahjai al-khamisi. Sahih. Ya. Jadi asrama yang ke-8 itu lebih jauh atau paling jauh dari asrama yang kelima. Kemudian kita beralih ke alamat Isyun 20, ya. Ayyul ikhwa wa ayatul akhwat wal ummat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jal. Sebelum kita membaca contoh dan membaca latihannya, kita menemukan salah satu materi yang kita akan bahas. Materi itu adalah ini, ismut tafdil. Atau kalau kita bicara latihnya adalah isim tafdil. Isim tafdil arti atau makna, sebelum kita menjelaskan isim tafdil, beberapa penjelasan, yaitu artinya paling lebih, paling atau lebih. Jadi isim tafdil adalah isim yang dimana menunjukkan arti paling atau lebih. Ya. Jadi kami ulangi, isim tafdil itu memiliki arti yang menunjukkan paling atau lebih, atau isim yang menunjukkan paling atau lebih. Ini makna dari ismut tafdil atau pengertian dari isim tafdil. Kemudian kita masuk penjelasannya. Yang pertama, isim tafdil merupakan merupakan salah satu jenis mamnu min sarf. Jadi ismu tafdil merupakan salah satu jenis mamnu min sarf. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya mamnu min sarf adalah isim yang dilarang untuk tanwin di akhirnya. Kemudian ketika didahului oleh salah satu huruf jar, yaitu misalnya min, maka harakat akhirnya tidak di kasrah, tapi di fathah. Nah, kapan mamnu min sarf atau isim mamnu min sarf ini bisa di kasrah di akhirnya? Ketika dua keadaan. Yang pertama, ketika keadaan isim tafdil ini menggunakan alif lam di awal, dan yang kedua ketika menjadi mudhafun ilaih, ketika menjadi mudhafun ilaihi. Tapi yang pertama, bahwasanya isim tafdil merupakan salah satu jenis mamnu min sarf. Kemudian dari penjelasan mamnu min sarf juga, dua, susunan kalimat antara isim tafdil dan kata setelahnya adalah mudhaf dan mudhafun ilaih.
Ya. Jadi susunan kalimat antara isim tafdil dengan kata setelah isim tafdil merupakan mudhafun ilaihi. Ya. Jadi nanti kita akan melihat sebentar ini bahwasanya kalau kita ketahui susunan mudhafun ilaihi adalah dhamma kasrah. Nah, nanti kita akan mengecek di mana posisi isim tafdil, apakah di mudhaf atau mudhafun ilaih, dan kata setelah isim tafdil itu. Insyaallah taala kita akan baca setelah ini. Kemudian yang ketiga, yang ketiga isim tafdil diambil dari sifat. Jadi rata-rata pembuatan isim tafdil itu diambil dari sifat. Misalnya seperti dari kabirun, kemudian sagirun jadi akbaru, asgoro atau tawilun atwal ya. Rata-rata ketika ingin membuat isim tafdil itu diambil dari sifat. Kemudian yang keempat ya. Yang keempat isim tafdil yang kita dapatkan di sini adalah jenis muzakkar. Jenis muzakkar yang berwazan ya, yang berwazan af'alu. Jadi tadi seperti kami sebutkan tadi, bahwasanya seperti kayak kabirun itu sifat ya, sogirun. Kemudian dijadikan wazan af'alu. Jadi isim tafdil itu untuk muzakkar ya, itu wazannya adalah af'alu. Ditambahi hamzah di awal kata atau di depan kata. A. Dari kabirun menjadi ditambahi A dan mengikuti wazannya yaitu A, fa-nya sukun, kemudian ainnya fathah, lamnya dhamma, af'alu. Ya, af'alu. Tapi ayol ikhwa wa yatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Demikian pembahasan isim tafdil. Jadi kita bacakan atau satu yang ketiga, ikra'il amsilatal atiyata li ismi tafdili. Ya, bacalah contoh-contoh berikut ini dari isim tafdil. Hashimun tawilun wa hamidun atwalu minhu. Ya. Di sini ada kata tawilun, di sini ada kata atwal. Dan atwal ini diambil dari tawilun. Dan tawilun adalah sifat. Kemudian pembuatan dari isim tafdil adalah ditambah dengan hamzah. Ya, dan dia memiliki wazan af'alu. Atwalu. Itu wazannya af'alu. Menambahkan hamzah di awal dan selebihnya mengikuti ini. Fa-nya sukun, ainnya fathah, lamnya dhammah. Tidak ditanwin. Tayyib. Kemudian Aminatu sagiratu wa Zainabu asgaru minha. Penjelasan yang sama dicontoh pada Hasyim. Tayyib. Kemudian kita langsung membacanya. Al-awwal yang pertama, hadzal kitabu ashalu min dzaka. Ini buku lebih atau paling mudah dari itu. Dzaka itu singkatan dari dzalika. Asal yang kedua, hadis sayyaratu ajmalu min tilka. Ini mobil ini lebih indah atau lebih bagus dari itu.
Asalis yang ketiga, Hamzatu akbaru minni sinnan. Hamzah lebih tua dariku umur. Nah, seperti yang kami jelaskan bahwasanya eh, susunan dari susunan dari isim tafdhil dengan kata setelahnya adalah mudhafun ilaih. Berarti dhamma kasrah. Nah, di sini kita dapatkan sebuah kata yang diharakati fathatain tanwin. Bahkan ditanwin lagi di akhirnya. Nah, sinna di sini itu sebagai tamyiz. Seperti yang telah kita dapatkan pada jilid yang pertama. Jilid yang pertama itu kita telah membahas tamyiz. Iya, telah membahas tamyiz. Silakan dicek di rekaman YouTube atau di poster yang ada di saluran WhatsApp dan Instagram. Kemudian, jadi arti dari asalis yang ketiga Hamzah lebih tua dariku, itu umurnya. Hamzah lebih tua umurnya dariku. Al-Rabi yang keempat, haulai tullabu ahsanu min ulaika. Mereka ini para siswa atau para murid lebih bagus, lebih baik dari mereka para siswa itu. Kemudian al-khamis yang kelima, baiti ab'adu anil madrasati min baitika. Ya, artinya rumahku lebih jauh dari sekolah daripada rumahmu. Asadis yang keenam, huwa asgaru minna sinnan. Beliau lebih muda usianya dari kami. Asabi yang ketujuh, khatti ahsanu min khattika. Tulisanku paling bagus atau paling baik dari tulisanmu. Asami yang ke-8, hadza syari'u anzafu min dzalik. Jalan ini lebih bersih dari jalan itu. Atasi yang ke-9, al-labanu ahsanu minasy-syai. Susu lebih bagus atau lebih baik daripada teh. Al-Ashir yang ke-10, hadhi sa'atu arkhasu min tilka. Jam tangan ini lebih murah, arkhas, lebih murah atau paling murah dari jam tangan itu. Kemudian Arabi yang keempat, perintahnya, kawin jumalan minal kalimatil atiyati musta'milan isma tafdil. Buatlah sebuah kalimat dari kata-kata berikut ini dengan menggunakan isim tafdil. Ya, dijadikan isim tafdil. Al-awwal, Hashimun tawilun Utsmanu. Hashimun atwalu min Utsmana. Asani yang kedua, Al-Qahiratu kabirun ar-Riyadu. Al-Qahiratu akbaru minar riyadi. Asalis yang ketiga, hada al-funduku nazifun zaka. Hada al-funduku anzafu min zaka. Arabi yang keempat, al-lughatul arabiyyatu sahlun al-lughatul faransiyatu. Al-lughatul arabiyyatu ashalu minal lughatil faransiyat. Kemudian kita beralih ke halaman 21. Lanjutannya, al-khamis yang kelima, ana kabirun huwa. Ana akbaru minhu. Nah, jadi huwa di sini karena dia domir, ada domir-domir yang bisa bersambung dengan kata atau huruf. Ada disebut dengan domirun muttasilun. Domirun muttasilun. Domir-domir yang bisa bersambung dengan sebuah kata atau isim yang lain. Ad-dhamairu al-muttasilatu. Asadis yang keenam, huwa sagirun anta. Huwa asgaru minka. Asami yang ketujuh, ar-rijalu katsirun an-nisa'u. Ar-rijalu aktsaru minan nisa'i. Asami yang ke-8, anta hasanun ana. Anta ahsanu minni. Atas yang ke-9, al-mauzu rakhisun al-inabu. Al-mauzu arkhasu minal inabi. Yang ke-10, asy-syamsu ba'idun al-qamaru. Asy-syamsu ab'adu minal qamari. Kemudian at-tamrin al-khamis yang kelima,
Iqra'il amsilata summa hawil jumal al-atiyata ala girariya musta'milan ismat tafdili. Bacalah contoh-contoh, kemudian rubahlah kalimat-kalimat berikut kalimat-kalimat berikut ini seperti di sampingnya dengan menggunakan isim tafdil. Ya, kita lihat contoh di sini. Alif, Muhammadun talibun hasanun. Hasanun dirubah menjadi isim tafdil, Hasan menjadi ahsan. Tayyib. Jadi dirubah menjadi Hasanun menjadi ahsanun, menjadikan isim tafdil. Maka menjadi Muhammadun ahsanu talibin fil fasli. Yang ba, hadza baitun jamilun. Berubah menjadi hadza ajmalu baitin fi syari'i. Jim, aminatu talibatun saghiratun. Aminatu asgaru talibatin fil madrasati. Seperti yang kita jelaskan bahwasanya salah satu dari penjelasan isim tafdil adalah susunan kalimat dari isim tafdil dan kata setelahnya adalah mudhof ilaih. Nah, kita lihat di sini ahsanut talibin. Ya. Kita lihat di sini ahsanut talibin, ajmalu baitin dengan asgaru talibatin. Di sini adalah susunannya mudhof ilaih. Dan isim tafdil menjadi mudhof di sebuah kalimat di sini ya, ahsanu talibin, dan talib sebagai mudhof ilaih. Sama juga kata ajmalu sebagai mudhof ya di akhir dari harakat dhamma, dan kata bait itu susunannya mudhof ilaih. Sama juga dengan asgharu talibatin ya, susunannya mudhof ilaih. Maka yang berada di kalimat ini bentuknya isim tafdil merupakan mudhof. Taib. Kemudian kita langsung baca dari Arabul awal, nomor yang pertama. Ayyul ikhwa wa ayatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullah. Kita baca al-awwal yang pertama. Hadi ghurfatun saghiratu. Hadihi asgharu ghurfatin fi baitina. Asal yang kedua, Bilalun jarun hasanun. Bilalun ahsanu jarin fi hayyina. Asalis yang ketiga, Yasirun rajulun fakirun. Yasirun afqaru rajulin fi qaryatina. Arab yang keempat, Hadi sa'atun rakhisatan. Hadihi arkhasu sa'atin fis suki. Hadi arkhasu sa'atin fis suki. Yang al-khamis yang kelima, hada darsun sahlun. Hada ashalu darsin fil kitabi. Asadis yang keenam, ad-dukturu Zakaria tabibun syahirun. Ad-dukturu Zakaria ashharu tabibin fi baladina. Asabi yang ketujuh, al-azharu jami'atun qadimatun. Al-azharu akdamu jami'atin fil alami. Ya, Azhar itu nama kampus ya yang ada di Mesir, merupakan kampus yang paling tertua fil alam di dunia. Asamin yang ke-8, al-ustadzu Nu'manu mudarrisun hasanun. Al-ustadzu Nu'manu ahsanu mudarrisin fil madrasati. Kemudian kita beralih ke halaman 22 dan ini adalah halaman terakhir dari materi dan tamarin latihan-latihan dikerjakan di halaman ini terakhir ya dari pertemuan yang keempat. Atas yang ke-9, dzalika darsun sa'bun. Dzalika as'abu darsin fil kitabi. Al-Ashir yang ke-10, hadza faslun wasi'un. Hadza awsa'u faslin fil kulliyati. Kemudian asadis yang ke-6, sebelum kita membaca ya dan menjawabnya, kita akan menjelaskan. Nah, di sini ada materi lagi
di halaman 22 ini, halaman terakhir dari pertemuan keempat, yaitu pembahasan tentang lakinnah. Nah, perlu diketahui ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah azza wa jal, bahwasanya lakinnah ini merupakan salah satu saudari inna, ya, salah satu dari saudari inna. Taib. Jadi lakinna merupakan salah satu saudari inna. Nah, untuk penjelasannya insya Allah tidak panjang lebar karena ini materi tentang inna dengan salah satu saudari yang kita telah sebutkan yaitu la'alla, ya, pada pertemuan kedua kalau tidak salah bisa dicek kembali, itu sudah kita jelaskan. Nah, insya Allah tidak panjang lebar bahwasanya tugas lakinna itu sama seperti inna yang pokoknya, ya. Jadi inna itu pokoknya. Dan juga seperti tugas la'allah. Ya, sama saja. Apa tugasnya? Menasobkan atau memfathahkan isim dan merofakkan atau mendomakan khabar. Dan juga lakinna ini merupakan huruf nasakh atau harfun nasikh. Huruf yang dimana menghapus status awal dari sebuah kalimat. Yang awalnya apa? Mubtada khabar menjadi apa? Isim. Misalnya bertemu dengan huruf inna menjadi isim inna, khabar inna. Isim la'allah, khabar la'allah. Nah, tugas lakinna sama seperti inna dan la'allah, yaitu apa? Menasabkan atau memfathahkan isim di awal kata dan merofakkan atau mendomakan khabar. Nah, itu persamaannya. Perbedaan dari lakinna dengan inna dan la'allah itu dari penamaan. Seperti kita sebutkan isim inna, khabar inna. Isim la'allah, khabar la'allah. Begitupun juga lakinna. Isim lakinna, khabar lakinna. Penamanya berbeda. Menyesuaikan huruf-huruf yang didapatkan. Nah, tugas sama. Tugasnya apa? Dari ketiga huruf tersebut menasabkan atau memfathahkan isim, innanya yang paling pokok, kemudian la'allah dan lakinna yang kita dapatkan sekarang ini, dan merofakan atau menambahkan khabar. Yaitu persamaan. Adapun perbedaannya hanya penyebutannya. Isim inna, khabar inna, isim la'allah, khabar la'allah, isim lakinna, khabar lakinna. Tab ayyul ikhwa wa akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullahu azza wajal. Demikian penjelasan tentang lakinna, ya. Tidak panjang lebar karena sudah didapatkan di awal pertemuan pertama dan pertemuan kedua juga. Tab kita baca contohnya. Tab sebelum itu kita baca perintahnya. Iqra'in misalain. Bacalah dua contoh. Summa irbit baina kullin jumlatain. Kemudian ikatlah antara dua kalimat fi mayali berikut ini musta'milan lakinna dengan menggunakan huruf lakinna. Wa'lam dan ketahuilah anna lakinna bahwasanya lakinna min akhwati inna dari salah satu saudari inna. Ini telah kami jelaskan tadi. Alif, ya ini contoh. At-tullabu katsirun, satu kalimat. Al-faslu sagirun, satu kalimat. Maka dari kedua kalimat ini digabung dengan huruf lakinna. Baik. Bagaimana modelnya? At-tullabu katsirun. At-tullabu katsirun lakinna. Diikat dengan lakinna, dikasih lakinna. Oh ya, taib. Lakinna itu artinya akan tetapi, ya. Kami lupa memberikan arti. Arti dari lakinna adalah akan tetapi. Lakinna al-faslah. Nah, seperti yang kami jelaskan bahwasanya isim huruf lakinna adalah salah satu dari saudari inna, tugasnya sama, menasabkan atau memfathahkan isim. Di sini al-fasal harokat akhirnya adalah fathah. Lakinnal fasla saghirun. Nah, khabar dari lakinna itu dhammah. Khabar dari lakinna
dhammah. Lakinnal fasla saghiran. Ba, hamidun mujtahidun. Sadiquhu kaslanu. Tayyib, kita jadikan kalimat dengan diikat lakinna. Hamidun mujtahidun. Lakinna sadiqah. Sadiqah. Fathah sadiqahu kaslanu. Ya, bukan kaslanun. Tidak boleh tanwin. Kenapa? Karena mamnu nasarf tidak boleh tanwin. Ini kata kaslan. Ini merupakan salah satu jenis mamnu nasarf, yaitu sifat yang diakhiri dengan alif dan nun, maka tidak boleh ditanwin di akhirnya. Ini ada kesalahan cetak. Tab al-awwal yang pertama, Muhammadun tawilun hamidun qasirun. Muhammadun tawilun lakinna hamidan qasirun. Asal yang kedua, Aminatu mujtahidatun. Ukhtuha kaslah. Baik, kita ikat dengan lakinna. Aminatu mujtahidatun lakinna ukhtaha kaslah. Asalis yang ketiga, hada ad-darsu tawilun huwa sahlun. Hada ad-darsu tawilun lakinnahu sahlun. Lakinnahu sahlun. Baik. Karena di sini ada dhamir huwa, maka lakinna itu bisa disambung dengan dhamir. Ya, seperti kami sampaikan tadi, ada dhamir-dhamir yang bisa bersambung, ada juga dhamir-dhamir yang terpisah. Ah, dhamir-dhamir yang terpisah seperti ini tadi, seperti ini. Huwa ya. Ini dhamir munfasil, dhamir yang terpisah. Sedangkan dhamir munfasil dari huwa adalah dhamir yang dhamir muttasil dari huwa, dhamir yang bersambung dari huwa adalah hu, ya, lakinnahu. Tayyib, Ar-Rabi yang keempat, sayyarati qadimatun hiya qawiyatun. Sayyarati qadimatun lakinnaha. Hiya juga ini dhamir munfasil, dhamir yang terpisah. Apa dhamir muttasilnya? Dhamir yang bersambung yaitu ha. Yaitu hiya adalah ha. Lakinnaha qawiyatun. Al-khamis yang kelima, akhi mutazawijun. Akhi mutazawijun. Ana azawun. Akhi mutazawijun lakinnani atau lakinni azawun ya. Untuk dhamir muttasil dari ana, dhamir yang bersambung dari ana adalah ya sukun. Lakinni ya, ya-nya sukun. Atau lakinnani azawun. Asadis yang keenam, Ibrahimu fakirun ammuhu ghaniyun jiddan. Ibrahimu fakirun lakinna ammahu ammah. Ya, fathah ghaniyun jiddan. Asabi yang terakhir, baituka jamilun jiddan huwa sagir. Baituka jamilun jiddan lakinnahu sagirun. Ayyuhal ikhwah wa ayatul akhwat wal ummahat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Demikian pembelajaran kita dari pertemuan yang keempat. Semoga apa yang kami jelaskan dan paparkan ini mudah-mudahan bisa dipahami. Jika belum dipahami, silakan didengarkan, silakan dilihat di saluran WhatsApp dari poster atau yang ada di Instagram, dan juga bisa bertanya di grup jika belum memahami dari semuanya itu. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info pembelajarannya.